Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari persamaan trigonometri. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri, baik dalam bentuk sederhana maupun dalam bentuk lanjut. Kita mulai pembahasan yang pertama, persamaan trigonometri untuk bentuk sin X sama dengan sin A. Untuk mencari nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan sin A, nilai X yang memenuhi bisa dalam bentuk derajat ataupun radian. Ketika kita akan mencari dalam bentuk derajat, nilai X-nya bisa kita cari menggunakan X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 min A derajat ditambah K kali 360 derajat. Sedangkan untuk dalam radian, mencari nilai X-nya bisa kita gunakan X sama dengan A ditambah K kali 2Pi, atau X sama dengan Pi min A ditambah K kali 2Pi. Seperti yang kita ketahui, nilai Pi di sini itu sama dengan berapa? Sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, kita lanjut ke persamaan dalam bentuk cos X sama dengan cos A. Sama seperti sin, untuk mencari nilai X-nya bisa dalam derajat ataupun radian. Jadi ketika kita punya persamaan cos X sama dengan cos A, untuk mencari nilai X-nya itu sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat, atau negatif A derajat ditambah K kali 360 derajat. Sedangkan untuk radiannya juga sama, X sama dengan A ditambah K kali 2Pi, atau X sama dengan negatif A ditambah K kali 2Pi. Untuk bentuk persamaan yang terakhir, di sini persamaan dalam bentuk tan X sama dengan tan A. Sama seperti sin dan cos, nilai X-nya juga bisa dalam derajat ataupun dalam radian. Untuk mencari nilai X-nya, X sama dengan A derajat ditambah K kali 180 derajat, atau A ditambah K kali Pi. Supaya lebih memahami materi persamaan trigonometri, kita coba bahas contoh soalnya. Nah, di sini Bu Guru sudah punya contoh soal, tentukan penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin 20 derajat, di mana nilai X-nya itu berada di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, kalau kita perhatikan, di sini bentuknya sudah sesuai ya, sin X sama dengan sin A. Artinya, kita bisa langsung mengambil ini. Ingat, tadi untuk bentuk sin, untuk mencari nilai X-nya, bisa kita gunakan A ditambah K kali 360 derajat, ya, atau bisa kita gunakan X sama dengan 180 min A, ya, ditambah K kali 360. Karena di sini batasan nilai X-nya dalam derajat ya, jadi kita gunakan yang derajat. Jadi nanti ketika dia batasannya dalam Pi, berarti kita gunakan yang Pi. Kita lanjutkan, kita cari nilai X yang memenuhi persamaan sin 2X sama dengan sin 20. Berarti di sini X sama dengan A-nya di sini adalah 20. X-nya berarti kita pakai yang 2X ya, karena di sini sin 2X sama dengan sin 20. Berarti 2X sama dengan 20 ditambah K kali 360. Ya. Karena kita mau mencari X, berarti ini semuanya kita bagi 2. Ya. Berarti jadinya X sama dengan 10 derajat ditambah K kali 180. Nah, sekarang kita cari nilai-nilai X yang memenuhi.
Oh iya, tadi Bu Guru lupa menyampaikan ya. Jadi K-nya di sini itu merupakan bilangan bulat. Jadi boleh bilangan negatif atau positif ya, tergantung dari batasan nilai X yang diketahui pada soal. Nah, karena di sini X-nya positif ya, berarti kita ambil. Kita misalkan kalau K-nya 0 ya, berarti di sini nanti kita dapat nilai X-nya berapa? 10 derajat. Karena 0 kali 180 itu tetap 0 ya, berarti sisanya 10 derajat. Kemudian kalau K-nya sama dengan 1, berarti nilai X yang memenuhi adalah 10 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Atau 10 tambah 180 berapa? 190 derajat. Kalau K-nya sama dengan 2, berarti nilai X-nya sama dengan 10 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Atau X sama dengan 10 derajat ditambah 360 derajat. Berapa nilai X-nya? Nilai X-nya adalah 370 derajat. Nah, karena nilai X-nya 370 derajat, itu melebihi dari batas nilai X yang ditentukan, berarti untuk nilai X sama dengan 370 derajat, ini tidak memenuhi. Nah, selanjutnya kita cari bentuk yang keduanya. Kita substitusi, X-nya di sini 2X, kemudian A-nya 20, berarti 180 min 20 derajat, ditambah K kali 360 derajat. 2X sama dengan 180 min 20 itu berapa? 160 derajat, ditambah K kali 360 derajat. Karena kita mau mencarinya dalam X, berarti ini kita bagi 2. Berarti jadinya X sama dengan berapa? 80 derajat ditambah K kali 180. Nah, kita coba sama seperti tadi ya. Jadi pertama kita coba kalau K-nya itu 0, berarti X-nya 80 ditambah 0 kali 180. Berarti 0. 80 tambah 0, 80. Terus kalau K-nya itu 1, berarti di sini ketemunya X-nya sama dengan 80 derajat ditambah K kali 1 kali 180. Atau 80 derajat ditambah 180. Berapa? 260. Kalau K-nya 2, berarti X sama dengan 80 ditambah 2 kali 180. Berarti X-nya sama dengan 80 ditambah 360. Artinya ini melebihi dari batas nilai X ya. Nah, jadi dari sini kita peroleh nilai X yang memenuhi persamaan sin 2X sama dengan sin 20 adalah X sama dengan 10, X sama dengan 80, X sama dengan 190, X sama dengan 260. Jadi, ada 4 nilai X yang memenuhi. Bagaimana? Sudah bisa dipahami untuk contoh soal yang pertama? Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, di sini tentukan penyelesaian persamaan sin X sama dengan setengah, di mana nilai X-nya itu 0 sampai 360 derajat. Nah, di sini bentuk kita kan belum dalam bentuk sin X sama dengan sin A ya. Nah, berarti tugas kita yang pertama, kita cari sin berapa yang nilainya itu setengah. Sin yang nilainya setengah itu adalah sin 30. Berarti untuk sin X sama dengan setengah, bisa kita ubah menjadi sin X sama dengan sin 30 derajat. Ya. Nah, selanjutnya kita kerjakan seperti tadi. Jadi untuk mencari nilai X yang memenuhi, kita bisa gunakan X sama dengan A ditambah K kali 360 derajat. Atau bisa juga X sama dengan 180 derajat min A ditambah K kali 360. Kita coba ya. Jadi di sini X sama dengan A-nya kan
30 derajat ya. Berarti 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti kalau yang ini X sama dengan 180 derajat min 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sama seperti tadi, kita coba ketika K-nya 0, berarti ketemu nilai X-nya sama dengan 30. Ketika K-nya 1, berarti ketemu nilai X-nya sama dengan 30 ditambah 1 kali 360. Berarti berapa? 30 ditambah 360. Berarti 390. Sedangkan di sini batasan nilai X-nya itu dari 0 sampai 360. Berarti untuk yang 390 ini tidak memenuhi. Atau kita singkat saja TM ya. Kemudian kita cari nilai X yang lain ya. Jadi di sini kita peroleh X sama dengan 180 kurang 30 berapa? 150 derajat ditambah K kali 360. Sama seperti tadi, kita coba kalau K-nya sama dengan 0, berarti nilai X-nya sama dengan 0 kali 360, 0. 150 kali ditambah 0, 150. Kalau K-nya 1, berarti nilai X-nya 150 ditambah 1 kali 360. Berarti X-nya sama dengan 510. 510 ini melebihi dari batas nilai X yang ditentukan ya. Berarti untuk X sama dengan 510 tidak memenuhi juga. Ya, berarti nilai X yang memenuhi berapa? Nilai X yang memenuhi adalah 30 derajat dan 150 derajat. Jadi nilai X yang memenuhi nilai X yang ini ya, yang masih dalam batas intervalnya. Bagaimana untuk soal nomor 2 bisa dipahami? Sebelum Bu Guru lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Oke, kita lanjut ya. Untuk contoh soal yang ketiga, cos 2X sama dengan negatif setengah, di mana nilai X-nya itu berada di antara 0 sampai 270 derajat. Nah, sama seperti sin tadi, ya. Jadi ini kita harus ubah menjadi cos X sama dengan cos A. Berarti di sini kita cari cos 2X sama dengan cos yang nilainya negatif setengah itu cos berapa? Cos 120. Ya. Nah, jadi di sini kalau sudah seperti ini, kita bisa mencari nilai X-nya menggunakan rumus apa? X sama dengan A ditambah K kali 360 derajat. Atau kalau cos X sama dengan negatif A ditambah K kali 360 derajat. Nah, berarti di sini bisa kita lihat yang menjadi X-nya kan ini ya, 2X. Sama dengan A-nya itu 120. Berarti 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sama seperti tadi, ya, kita sederhanakan. Berarti jadinya X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kita cek seperti tadi. Jadi cek nilai K yang memenuhi. Oke, kita cek kalau K-nya sama dengan 0, berarti nilai X yang memenuhi adalah 60. Kalau K-nya 1, berarti nilai X yang memenuhi adalah 60 tambah 180. Berarti berapa? 240. Terus kalau K-nya 2, berarti X-nya berapa? 60 tambah 360. Berarti jelas melebihi ya. Ini jadinya 400 ya. Ini jadinya 420. Nah, 420 ini tidak memenuhi ya. Jadi bisa kita tulis TM ya. TM artinya tidak memenuhi. Nah, sekarang kita cari untuk bentuk yang lainnya. Berarti kita tulis lagi
2X sama dengan negatif A, berarti negatif 120 ditambah K kali 360 derajat. Kita sederhanakan, berarti jadinya X sama dengan negatif 60 ditambah K kali 180 derajat. Sama seperti tadi, kita cari kalau K-nya 0, berarti nilai X yang memenuhi adalah negatif 60. Sedangkan kalau K-nya sama dengan 1, berarti nilai X yang memenuhi adalah negatif 60 tambah 160 berarti 120 derajat ya. Kalau K-nya sama dengan 2, berarti nilai X yang memenuhi adalah berapa nih? Negatif 120 tambah 300. Oke, disederhanakan ya. Negatif 60 ditambah 360. Berarti X-nya adalah 300. Seperti kita lihat, di sini nilai X yang dibatasi adalah 0 sampai 270. Berarti untuk yang X sama dengan 300 tidak memenuhi. Jadi, penyelesaian atau nilai-nilai X yang memenuhi persamaan cos 2X sama dengan min setengah, itu adalah X sama dengan 60, ya, X sama dengan 120, dan X sama dengan 240. Ya, jadi di sini ada 3 nilai X yang memenuhi ya, 60, 240, dan 120. Untuk yang negatif 60 juga tidak memenuhi karena batasnya dari 0 sampai 270. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita coba bahas contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat, di sini tentukan penyelesaian persamaan tan 3X min 45 derajat sama dengan akar 3, di mana nilai X-nya itu intervalnya dari 100 sampai 300. Nah, sama seperti yang soal contoh 2 dan contoh 3, ya. Jadi, ruas kanannya harus kita cari dalam bentuk tan. Nah, berarti di sini bisa kita tuliskan tan 3X min 45 derajat itu sama dengan kita cari akar 3 itu tan dari berapa ya? Nah, ternyata akar 3 itu tan dari 60. Nah, berarti di sini nanti yang menjadi A-nya 60, kemudian yang ini 3X min 45 jadi apanya? Jadi X-nya. Ingat, ketika kita mau mencari penyelesaian nilai X dalam bentuk tan, berarti nilai X-nya bisa dicari dengan A ditambah K kali 180 derajat. Nah, tinggal kita cari. Berarti X-nya kita ganti dengan ini, 3X min 45. Berarti kita tuliskan di sini, 3X min 45 derajat sama dengan A-nya itu yang ini, 60 ya. 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, berarti di sini negatif 45-nya ini boleh pindah ruas ya. Berarti jadinya 3X sama dengan 60 derajat ditambah 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Atau 3X sama dengan 60 tambah 45 itu 105 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kita sederhanakan, ya, kita kali sepertiga atau kita langsung bagi 3 juga sama ya. Berarti jadinya X sama dengan 105 bagi 3 itu 35 ditambah K kali 180 bagi 3, 60 ya, 60 derajat. Nah, jadi persamaan ini yang kita gunakan untuk mencari nilai-nilai X yang memenuhi. Kita coba ya. Jadi kita coba, kalau K-nya 0, berarti nilai X yang memenuhi berapa?
35 derajat. Kalau K-nya 1, nilai X yang memenuhi berapa? 35 tambah 60, berarti 95 derajat. Kalau K-nya 2, nilai X yang memenuhi berapa? 35 derajat ditambah 120 derajat. Berapa tuh? 155 derajat. Kita cek lagi. Kita cek lagi untuk K sama dengan 4. K sama dengan 3. Kalau K sama dengan 3, berarti nilai X yang memenuhi 35 derajat ditambah 60 kali 3 itu berapa? 180 derajat. Berarti nilai X yang memenuhi adalah 215 derajat. Kemudian K sama dengan 4. Nilai X-nya adalah 35 derajat ditambah 240 derajat. Berarti nilai X-nya adalah 275 derajat. Masih memenuhi batas intervalnya ya. Kalau K sama dengan 5 bagaimana? Berarti X-nya sama dengan 35 derajat ditambah 300 derajat. Berarti X-nya sama dengan 335 derajat. Ya. Nah, jadi di sini ternyata nilai X yang memenuhi itu adalah 155, 215, dan 275. Ya. Sedangkan untuk nilai X 35 ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena batas intervalnya 100 sampai 395 juga sama, karena dia masih kurang dari 100. Sedangkan kalau yang ini melebihi dari batas intervalnya. Ya, jadi di sini nilai X-nya yang memenuhi adalah 155, terus 215, dan 275 derajat. Nah, supaya kalian lebih memahami lagi, ya, bisa mencoba mengerjakan latihan soal ini ya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan.